SDN Batu Kerpui 3 disambut oleh Batu Kerpui 5. Batu Kerpui. Baik, ternyata hari ini kita berada di SDN Batu Kerpui 5 dan disambut oleh kepala sekolah dan juga dewan guru. Kita akan melihat potensi apa saja di sekolah ini. I just need to know what's on your mind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tretan Klik Madura. Hari ini tim lensa sekolah kita masih ada di Kecamatan Pasean, tepatnya di Desa Batu Kerpui. Nah, baik. Saya hari ini sudah ditemani oleh Bapak Huda, Korbel Cambidikbud Kecamatan Pasean. Tentu kalau kita bicara Pasean sangat di wilayah panturanya Pamekasan ya, wilayah utaranya Pamekasan. Bisa dilihat ini view-nya ternyata. Barangkali kalau tidak ada lensa sekolah kita tidak akan sampai di sekolah ini ya Pak Huda. Pak Huda, ini di tengah kita melihat bahwa sepertinya tidak ada kehidupan di sini. Maksudnya tidak ada warga atau tidak ada masyarakat di sekitar sini. Tapi ternyata ada sekolah, SDN Batu Kerpui 5. Batu Kerpui 5. Sejauh ini apa yang ditawarkan pada masyarakat untuk sekolah ini, Bapak? Yang ditawarkan ke masyarakat dari sekolah ini adalah karena gurunya di sini kreatif, inovatif. Ya, di sini ingin bagaimana mencerdaskan anak di sekitar SDN Batu Kerpui 5 itu menjadi generasi-generasi yang Qurani. Kita nanti bisa melihat bagaimana tampilan-tampilan kegiatan-kegiatan keagamaan yang ditampilkan oleh SDN Batu Kerpui 5. Ya, itu yang Artinya walaupun di daerah pegunungan, di gunung ini ya Pak ya, masyarakat di sini masih aktif bersekolah. Aktif bersekolah. Cuman karena memang warganya kan sedikit, jadi siswanya juga tidak banyak. Gitu. Kalau melihat ini, kalau dilihat cuma ada beberapa rumah saja kan. Ya, jadi ini meskipun muridnya sedikit, tidak mungkin pemerintah akan menutup lembaga ini karena memang warganya sedikit dan jauh dari lembaga lain. Tidak ada lembaga ini. Batu Kerpui 4 jauh di sana. Batu Kerpui 3 malah dekat pantai di sana itu. Iya. Ternyata emang pendidikan benar-benar merata sampai di wilayah Pantura ya Bapak. Baik, kita akan melihat bagaimana potensi dan prestasi di sekolah ini. Ikuti perjalanan saya bersama Bapak Huda. Baik, Tretan Klik Madura. Kalau tadi kita sudah disambut oleh seluruh dewan guru dan juga siswa ketika tim lensa datang, hari ini saya sudah melihat-lihat bagaimana kondisi sekolah ini. Jadi saya sudah ditemani oleh Pak Saiful Hidayat selaku Kepala SDN Batu Kerpui 5. Selamat pagi Pak Saiful. Iya, selamat pagi Bu. Dari semua tempat, saya tertarik untuk datang ke tempat ini. Harusnya sih kita lihat pembelajaran, tapi saya skip dulu. Saya ingin datang. Saya tertarik sekali melihat banyak deretan toples yang berisi mengkudu yang difermentasi. Ya, ini bagaimana ceritanya, maksudnya sekolah melakukan ini? Awalnya seperti ini, kita kan sebelum saya nyampe sini, saya ngelihat lingkungan sekitar itu ada apa, potensinya itu Potensi apa lingkungan gitu, dari lingkungan sekitar sekolah terutamanya. Apalagi di gunung. Iya betul ya. Jadi kita punya inisiatif berdasarkan ilmu pengetahuan branding yang kita, ilmu pengetahuan cerdas, kreatif dan inovatif. Betul, ini masuk sekali. Bapak boleh saya tanya, ini tujuan difermentasi mengkudu ini apa sebenarnya? Bagaimana prosesnya hingga sampai di toples ini? Sebelum jadi pace, ini pace ya kan, sebelum dimasukkan di sini kita ambil yang mentah. sudah
matang. Enggak. Matang tapi belum jatuh. Belum jatuh ya. Oke. Matang tapi belum jatuh. Itu kita ambil. Kita jemur selama 2 hari di bak. Sesudah 2 hari dijemur di terbuka. Di terbuka di sini iya. Siap. Kita bersihkan. Setelah jadi pacel kita masukkan di sini. Nah prosesnya seperti itu. Selama 2 minggu ini proses ini selama beberapa hari ini akan keluar yang namanya air. Ya. Betul. Nah, ini sudah keluar ya. Ini sebagian sudah keluar ya betul. Ini sudah keluar. Ini selama berapa hari udah? Ini masih 3 hari. Masih 3 hari. Masih 3 hari. Terus sampai seminggu ditaruh di ruangan terbuka seperti ini? Ini selamanya ditaruh di panas hujan. Panas hujan. Intinya di luar. Intinya di luar ya. Intinya di luar. Terus sampai berapa hari kemudian bisa diambil? 2 minggu minimal itu 2 minggu. Minimal itu 2 minggu bisa diambil. Kalau kurang dari 2 minggu itu kadar alkoholnya itu tinggi. Masih tinggi ya. Jadi untuk pengambilan air hasil dari fermentasi mengkudu itu lebih dari 2 minggu. 2 minggu ya. Oke, baik kita tunggu nanti gebrakannya dari Pak Saiful seperti apa untuk penemuan-penemuannya ini. Dan ini juga menarik Tretan karena sebenarnya ini adalah lahan yang tidak terpakai ya Pak Saiful ya. Lahan tidak terpakai. Kemudian digunakan untuk tanaman hidroponik. Iya betul. Sejauh ini siapa yang terlibat untuk tanaman hidroponik ini? Semua guru dan siswa. Semua guru dan siswa. Kita libatkan semuanya di sini. Karena di sini baik fermentasi mengkudu sama hidroponik di situ ada P5 semuanya. Oh, masuk di P5 ya, pembelajaran P5, Merdeka Belajar ya, program betul, Merdeka Belajar. Oke, dan ini jadi inovasi ini baru dipanen. Jadi Tretan Klik Madura kalau bisa ngeliat, itu cuma sedikit, jangan-jangan hanya untuk kebutuhan lensa. Oh tidak, ini baru dipanen dan itu bibitnya itu masih dalam proses. Bibitnya masih dalam proses dan ini terus dikonsumsi oleh guru-guru di sekitar sini ya. Betul, mungkin nanti juga akan menjadi lahan bisnis bagi sekolah. Buat pemasukan karena anggaran sekolah itu minim. Sangat minim karena jumlah siswanya sedikit ya. Ini kan termasuk manajemen usaha, usaha. Di P5 ada. Iya betul ya. Baik Tretan, kalau sudah bisa melihat bagaimana inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Pak Saiful, tentu kita akan melihat bagaimana dari sisi akademiknya. Apakah proses belajar mengajar di sini sudah sesuai dengan seperti yang diarahkan atau yang diinginkan oleh pemerintah? Ternyata di SDN Batu Kerpui 5 ternyata juga sudah sampai pembelajaran digital ya Ibu. Sejauh ini sejak kapan anak-anak dikenalkan dengan pembelajaran digital? Kami sudah mengenalkan digital, apalagi sekarang kan kelas 5 itu sudah menjalani ujian ANBK. Dikenalkan dengan pembelajaran digital ya. Sejauh ini bagaimana untuk alat-alat sendiri Bapak Saiful? Sudah mencukupikah untuk teman-teman adik-adik semua ini Chromebook dan lain-lain? Untuk Chromebook di sini kan terkait masalah anggaran juga. Iya, anggaran kita terbatas. Per tahun kita anggarkan satu persatu. Kalau misalkan kita anggarkan semuanya habis. Besar, iya betul. Sejauh ini berapa Chromebook yang dimiliki oleh? Bukan Chromebook tapi laptop Mas. Laptop. Iya. belum dapat bantuan. Oh, belum dapat bantuan ya. Oke. Laptop dengan biaya Sekolah ya, dari bos, tapi anak-anak sudah dikenalkan dengan bagaimana penggunaan laptop gitu ya. Oke. Baik Tretan, kalau kita melihat SDN Batu Kerpui 5 ini lokasinya berada di atas gunung dan rasa-rasanya barangkali sulit terjangkau oleh pemerintah Kabupaten Pamekasan, khususnya Dinas Pendidikan. Tapi rupanya di sini sangat dekoratif sekali. Bisa dilihat di semua sisi kelas ini didekor sedemikian rupa sehingga anak-anak bisa nyaman ya belajarnya. Sejauh ini ada anak-anak yang melukis. Ini keren sekali. Ibu, sejauh ini adakah kendala untuk, kita kan tahu ini wilayah yang pegunungan sekali, untuk implementasi kegiatan pembelajaran digital, sejauh ini ada kendala nggak yang dihadapi oleh siswa maupun guru? Fasilitas Bu, karena kami untuk fasilitas anak-anak satu murid satu. Iya. Sebenarnya ini ada berapa Pak? Laptop sementara ada 4, ada 3 Bu. 3 atau ada 4 3 ya? 4 Bu ya? 4 ya, 4 sama guru. Terus ada sebagian juga punyanya guru itu diperbantukan. Oh, luar biasa saking semangatnya ya. Iya. Kalau kendala jaringan atau apa lain? Jaringan
jaring. Pasien itu sering padaman, Bu. Jadi kalau padam jaringan itu sering lemah. Jaringan di sini untuk sementara pakai seluler, Bu, Ya, data pakai seluler. seluler. Karena kita rencana mau pakai Speedy internet, Speedy Telkom Iya, Speedy itu nggak bisa masuk ke sini karena jangkauannya jauh. Padahal kita maunya itu servernya itu taruh di luar, kita mau nyambung sendiri kata saya, tapi tidak mau. Tapi nggak bisa. Nggak bisa. Iya. Tapi memang sejauh ini anak-anak sangat semangat sekali ya atas pembelajaran digital ini, dan ini bisa memompa semangat belajar mereka, prestasi mereka. Baik Ibu Nur Aisyah, terima kasih. Ya, sama-sama, Semoga tetap bersemangat, dan ternyata tidak hanya pembelajaran digital. Di kelas ini juga dilengkapi dengan pojok baca. Iya, Bu Nur Aisyah, sebentar dong, saya ingin melihat pojok bacanya. Kita tahu dong bagaimana minat baca siswa, khususnya tidak hanya di wilayah pedesaan, di wilayah perkotaan pun minat baca sangat minim sekali. Apalagi di wilayah pedesaan yang notabene jarang terjangkau dengan buku-buku yang edukatif ataupun yang up to date gitu ya. Sejauh ini bagaimana Bu Aisyah memberi motivasi pada anak-anak untuk minat baca sendiri? Untuk memotivasi anak-anak mempunyai minat baca, kami menyediakan waktu di jam istirahat. Oh, Kita jam anak-anak istirahat, oke. membaca minimal 15 menit. Karena ketika kalau diadakan waktu sebelum jam pelajaran itu dipotong oleh kegiatan mengaji. Oke, keagamaan ya. Agamaan ya, betul ya. Ini juga ada program tahfidz. Oke, Jadi, ya. misalkan agama hari Senin kelas 6, jadi kelas 6 itu setiap jam istirahat menyetor hafalan buku. Oh, nggak ke perpustakaan berarti ya, nggak ke pojok baca ya gitu. Pojok bacanya Ganti di hari-hari yang lain. Iya. Ibu, kalau untuk pojok baca sendiri, adakah evaluasi dari Ibu misalnya setelah mereka membaca wajib mereview atau seperti apa? Seperti itu. Ketika mereka membaca, guru-guru itu mendampingi mereka kemudian menanyakan, kamu itu membaca apa? Terus isinya gitu. itu seperti apa sih? Ya. Artinya mereka terpaksa, tapi nggak apa-apa diberi modal seperti itu Soalnya untuk awal. di ANBK itu kan ada literasi dan numerasi. Iya, betul. Literasi itu kalau tidak dibiasakan dari sekarang itu susah nanti. Iya, jalannya. betul. Baik Bu Nur Aisyah, semoga tetap inovatif untuk sekolah ini. Amin. Tetap dijaga semangatnya. Baik, terima kasih Mas Siful, bagus banget ya. Dekoratif sekali. Apa cuman kelas 6 aja atau semua kelas yang dekoratif seperti itu? Sebagian juga. Karena ada lomba katanya ya. Iya, memang tiap tahun di sini ada Di lomba Pasean itu? literasi. Iya. Oh, iya, memang oke. diadakan di tiap tahun. Memang Iya. jadi adat Iya, kebiasaan. kebiasaan ya, dan itu sangat berdampak sekali ya. berdampak ya. Betul. Pak Siful, kalau tadi Pak Huda ketika mengantarkan saya ke sekolah ini menyampaikan bahwa potensi di sekolah ini adalah di bidang keagamaan. Iya, betul ya. Sejauh ini seperti apa sih implementasi kegiatan di bidang keagamaan yang Iya. bisa dirasakan oleh siswa? Iya, seperti halnya yang tadi dijelaskan sama Iya. Ibu Aisyah. Potensi di sini memang akademisnya untuk di bidang keagamaan itu tinggi. Dalam Oke. artian selain kegiatan di sekolah, di situ juga ada kegiatan sorenya madrasah. Oh. Tapi di sini juga program sekolah ada kegiatan Tahfidz. tahfidz yang diberikan kemarin diberi nama itu Bali Tahjus Gerani. Apa itu? Batu Kerpui 5 tahfidz juz amma Iya, tahfidz generasi sama Qur'ani ya. generasi Qur'ani. Generasi Qur'ani, Implementasi ya. kegiatannya apa saja? Implementasi kegiatannya itu sebelum kegiatan masuk sekolah itu dibiasakan terlebih dahulu membaca Al-Quran juz amma. Iya, Nah, di situ sambil lalu ada penghafalan. Nah, dalam satu minggu di situ selalu ada tagihan untuk penghafalan satu ayat saja. Oke. Tiap minggu, tiap hari itu selalu 3 hari sekali 1 minggu. Bagi anak-anak yang punya sudah ditanya sudah mampu menghafal itu per 3 hari di Oke, situ ini ya. kegiatan apa? Ini kegiatan sebelum masuk sekolah. Sebelum masuk kelas. Masuk Sebelum kelas masuk ya. kelas mereka berkumpul untuk Berkumpul untuk baca ayat-ayat pendek ayat-ayat atau pendek, Quran iya. tertentu. Iya, ayat-ayat pendek, iya. Oke. Sekaligus hafalan
Enggak? Hafalan, iya. Oke. Hafalan, iya. Ngaji bersama, Ngaji sekaligus bersama, setoran hafalan gitu. hafalan, betul. Baik. Jadi kita jangan sampai underestimate dulu pada setiap sekolah yang jauh ya. Iya, betul. Ini ya. sekolahnya ada di atas gunung. Di atas gunung. Tapi ternyata banyak kegiatan yang mendukung Iya. mereka. Salah satunya bisa Tretan lihat bagaimana di sini seluruh siswa sedang ngaji bersama dan ini menjadi kebiasaan setiap hari menjelang masuk ke kelas. Kita ingin tahu Bapak bagaimana kondisi kelas selain di kelas digital. Iya. Baik. Di kelas ini satu kelas ada 2 rombel. Oke, kenapa satu kelas ada 2 rombel? Kekurangan kelas, ruang kelas. Bu. Oh, jadi ruang kelasnya ada berapa? Ruang kelasnya ada 4 semua. Oke. Jadi ada satu kelas, jadi Tretan Klik Madura ini kita menuju Iya. kelas berapa? Ini kelas 4 sama kelas 5. 4 dan 5. Ya. Per kelasnya ada berapa siswa? Per kelasnya di sini kelas ada 6, di sini 11. Oh, kelas 6 Kelas dan di sini 5, 11, Nah, ya. karena bertepatan anak-anak sekarang sedang mengaji sebelum masuk kelas, tapi kita akan melihat bagaimana kondisi kelas berapa ini? Kelas 5. Iya, kelas 5. Di tengah keterbatasan Tretan, barangkali kita berpikir bahwa aduh sekolah di SDN Batu Kerpui 5 pegunungan, pasti fasilitasnya nggak oke. Ternyata mebeler di sini. Mebelernya iya betul. Luar biasa. Ala Korea. Iya. Jadi udah kayak ngerasa nggak ada di Batu Kerpui 5 Iya, ya. betul, Seandainya iya. kita ambil video hanya di sini, kayak nggak ngerasa kalau ini ada di sekolah pegunungan. Iya betul. Bu. Ini bagaimana ceritanya Pak Siful? Kita ini dapat bantuan sebenarnya dari dinas. Saya masuk di sini awal 2022. Awal akhir 2022 sekolah ini dapat bantuan lokal, bangunan sama mobilernya sama isinya. Oke. Dan kebetulan mobilernya seperti ini. Wow, berarti ini bantuan dari dinas. Bantuan dari dinas ya. Oke, tahun. Tahun 2022. Oke, barangkali kalau Tretan melihat ini seperti sekolah-sekolah di ibu kota ya. Iya, betul. Tapi ternyata sekolahnya di SDN Batu Kerpui 5. Iya, di pegunungan lagi, Gunung Belante Bu. Iya, Gunung Belante. Pak Siful, selama Bapak memimpin di sekolah ini tentu memiliki rintangan dan tantangan tersendiri. Iya, betul, banyak. Sekolah di daerah pegunungan dengan jumlah siswa yang sedikit. Iya. Apa? Sebelum kita closing nih, apa tantangan dan rintangan yang Bapak hadapi dan Tantangan bagaimana upaya menyelesaikan itu semuanya? Iya, gini. Tantangan dan rintangan, semua kegiatan, semua pekerjaan itu pasti ada tentunya, Betul. ya kan? Nah, sebelum saya nyampe di sini, saya melihat kondisi di sini seperti ini. Waduh, saya terkejut. Kok gini keadaan? Challenge banget ya. Waduh, ini tantangan kata Iya, betul, saya. betul. Selain lokasinya masuk terjal gitu ya kan. Tapi di situ saya tidak patah semangat dalam artian saya selain istilahnya itu mengkondisikan keadaan sekolah, saya juga mengkondisikan lingkungan sekolah dalam artian kita memanfaatkan lingkungan sekolah. Iya, support Dalam artian masyarakat, support masyarakat ya. terutamanya Oke. di situ. Nah, di situ. Karena nggak bisa kerja sendiri juga. Iya betul. Dewan guru, Iya, masyarakat juga ikut masyarakat itu harus berpartisipasi. klop. Oke. Ada akselerasi, Oke. selaras gitu Oke. dengan kegiatan lingkungan sekolah. Oke, bisa dipahami. Selama 2 tahun Pak Siful kesini, sebutkan apa pencapaian yang Pak Siful lakukan di bidang non akademik maupun akademik. Di akademiknya sebenarnya sih banyak sih ya kan. Itu kan yang dari awal itu anak-anak pencapaian prestasinya meningkat secara signifikan dalam Oke. artian selama di sini prestasi itu selama saya di Pasian, saya juga di Pasian mulai 2006. Oke. Batu Kerpui 5 itu Jarang muncul. iya betul. Semenjak Bapak di sini? Ya alhamdulillah kemarin kita dapat juara gerak jalan di tingkat kecamatan. Waduh. Terus Padahal dengan jumlah siswa yang sebegitu iya. ya. Terus puisi di tingkat kabupaten meskipun udah masuk juara. Puisi di tingkat kabupaten. Iya. Berarti artinya anak-anak sini sudah pernah dikirim ke tingkat kabupaten. Iya betul ya sudah. Keren. Oke, Iya, oke. itu. Dan di Terus bidang di bidang non akademik? non akademiknya kita itu kan pencarian bibit dalam artian potensi-potensi anak-anak yang sesuai dengan minat dan Minat bakat. bakatnya, Ya, oke. kita mencari mencari tahu minat dan bakatnya anak-anak itu di mana. Oke. Nah,
kemarin saya punya inovatif seperti ini. Saya kemarin mendatangkan pelatih karate. Waduh. Karate, Oke. semua anak-anak saya seleksi dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi penekanan saya itu dari kelas 1 sampai kelas 4. Penekanannya ya. Oke. Saya mendatangkan pelatih, kebetulan itu teman saya sendiri. Oke. Kebetulan sendiri mencari Untuk tahu bakatnya. lihat bibit anak-anak Iya, ya. bibit. Nah, di situ tiap minggu latihannya. Itu jadi kegiatan ekstra. Oke. Selain itu juga volley. Oke. Ah, Di bidang non akademik semua ya. Di bidang non akademik saya juga mencari bibit. Kebetulan anak-anak ini punya inisiatif sendiri untuk buat lapangan. Jadi saya merasa tergerak. Anak-anak ini punya bakat ternyata, punya minat di sini. Nah, Oke. saya mendatangkan pelatih juga. Oke. Pak Siful, terakhir nih, terima kasih saya ucapkan sudah membawa kita jalan-jalan tim lensa, jadi bisa melihat secara dekat, akurat bagaimana kondisi sekolah ini betul. tanpa manipulatif tentunya. Iya. Melalui program lensa sekolah, ada yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat ataupun kepada Dinas Pendidikan selaku pemangku kebijakan? Iya. Ya sebelumnya banyak sih yang ingin saya sampaikan karena apa? Mungkin ini yang saya tunggu ya Iya, kan sebagai dan penyampai nunggu lama ya. aspirasi, sebagai penyampai aspirasi Right, saya harus right. menyampaikan Iya. kemana Iya, betul. keinginan saya biar Karena sinkron, harus sinkron, Iya, harus keinginan sinkron, dan betul. juga Iya. harapan dari dinas ya. Iya. Sebelumnya melihat keadaan lingkungan sekolah yang jauh dari standar, telah katakanlah jauh dari standar. Lokal semua di sini ada 4. Jadi kayaknya tidak layak. Nggak layak. Nggak layak, betul ya kan? Harusnya sih 6 ya. Seharusnya 6. Lain kantor. Lain kantor. Dan perpustakaan. Iya betul, Oke. iya. Di sini perpustakaan nggak ada. Lab nggak ada. Iya. Kelas Lokalnya juga, hanya lokalnya 4. juga 4, kurang. Ya, gitu. Jadi mungkin dengan adanya lensa pendidikan ini bisa menggugah hati pemangku jabatan, ya kan? Kebijakan. Pemangku kebijakan untuk memberikan apa ya, sumbangsih dalam Oke, artian perhatian gitu ya? perhatian yang lebih, Oke. bahwa di lingkungan sekolah yang keadaannya meskipun Di atas gunung. di atas gunung ya, di atas gunung tidak menutup kemungkinan untuk Memunculkan bibit-bibit prestasi. bibit-bibit prestasi. Oke. Ya betul ya. Sejauh dari perhatian dari mendapatkan perhatian iya, dari dinas betul, pendidikan. iya. Artinya Pak Saiful ingin mendapatkan kesetaraan, pelayanan Iya, pendidikan, betul, iya. fasilitas-fasilitas yang pendidikan yang ada di Kabupaten Pamekasan Iya, betul. untuk SDN Batu Kerpui 5. Iya. Sehingga nanti ketika mendapatkan dukungan yang luar biasa dari dinas pendidikan, Pak Saiful bisa mengangkat potensi-potensi siswa, iya. sehingga SDN Batu Kerpui 5 ini lebih benderang ya Lebih di benderang Kabupaten lagi, Pamekasan. iya betul. Ya. Kira-kira begitu? Iya. Iya. Baik Pak Siful, terima kasih Pak Siful sudah mengajak jalan. Tapi yang sangat luar biasa yang perlu saya apresiasi dari program lensa sekolah ini adalah semangat Pak Siful. Pak Siful masih muda, memiliki visi misi yang luar biasa, layak menjadi kepala sekolah visioner di tengah keterbatasan. Iya, Saya mengutip kembali apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan, Bapak Zaini, Iya. bahwa yang hebat bukan yang luasa dengan segala fasilitasnya, Iya. tapi di tengah keterbatasan mampu berinovasi dan mampu memberikan Iya, pelayanan yang betul, terbaik iya, bagi betul, masyarakat. iya. Baik teman, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kita. Sampai ketemu lagi di sekelas-kelas lain. Baik, Tretan Klik Madura, terima kasih untuk tetap setia menonton program Lensa Sekolah Kita di SDN Batu Kerpui 5. Program ini terselenggara atas kerjasama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan bersama Klik Madura, portal informasi terlengkap seputar Madura. Terima kasih saya sampaikan untuk Korwil Camdidikbud Kecamatan Pasean dan juga tuan rumah kita Kepala SDN Batu Kerpui 5 serta seluruh dewan guru dan juga siswa yang sudah menyambut tim Lensa Sekolah Kita. Jangan lupa tonton potret pendidikan di Kabupaten Pamekasan hanya di kanal YouTube Klik Madura, portal informasi terlengkap seputar Madura. Saya Sari Purati undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Tretan Klik Madura, inilah dia semangat dari SDN Batu Kerpui 5. Salam Lensa!